Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, saya Nisrina Zulfa dengan NIM 66702200 dari kelas 4A. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan terkait perbandingan pemerintahan negara Jepang dan juga negara Rusia. Nah, negara Jepang dan juga negara Rusia ini ternyata sama-sama berasal dari negara timur, yaitu yang pertama Jepang, di mana Jepang ini berada di benua Asia Timur dan juga Rusia berada di benua Eropa Timur. Nah, hal yang pertama akan dibahas adalah terkait pemerintahan negara Jepang. Apa aja sih yang mau dibahas di pemerintahan negara Jepang? Nah, yang mau dibahas itu adalah bagaimana sistem pemerintahannya, apakah mereka menggunakan sistem parlementer atau menggunakan sistem presidensial. Kemudian yang kedua adalah bagaimana sistem pemilu yang ada di negara Jepang dan partai-partai apa saja yang ikut berkontribusi untuk negara Jepang. Nah, selanjutnya adalah bagaimana sosial budaya dan juga kepercayaan dari negara Jepang. Nah, sebelum membahas hal-hal tersebut, kita flashback dulu dengan negara Jepang. Negara Jepang, seperti yang kita ketahui, menjadi salah satu negara eh, dengan tingkat kapita yang tinggi dan juga masuk ke dalam negara maju. Nah, tapi negara Jepang ini sebelumnya pernah mengalami masa-masa reses gitu ya, masa-masa yang memang membuat mereka jadi pernah down gitu ya ibaratnya. Nah, masa ini justru tidak tidak dikembangbiakan oleh negara Jepang. Justru dicari bagaimana solusi dari permasalahan-permasalahan itu. Nah, kalau kita flashback ke zaman sejarah, itu pada abad ke-18, Jepang itu mengalami atau memulai perubahan. Nah, perubahannya itu namanya restorasi Meiji. Nah, restorasi Meiji ini diperkenalkan oleh Kaisar Meiji. Jadi, orang yang membuat restorasi Meiji tersebut bernama Kaisar Meiji. Fungsinya apa sih? Kenapa kok Kaisar mau gitu merestorasi Jepang gitu? Salah satu alasannya adalah karena Kaisar Meiji itu tidak mau Jepang tertinggal terlalu jauh dengan negara-negara Eropa maupun negara-negara Amerika. Karena hal tersebut, maka Kaisar Meiji memutuskan untuk mengirim beberapa masyarakat Jepang untuk belajar di negara-negara Eropa maupun negara-negara Amerika. Karena mereka mengirim masyarakatnya ke sana, jadi mau tidak mau mereka harus membuka lembaran baru lagi untuk menggunakan atau mengadopsi model-model dari negara Barat. Nah, beberapa dekade berlalu, tibalah di abad ke-19. Seperti yang kita ketahui bahwasanya di abad ke-19 Jepang turut serta menjadi negara yang ikut berperang di Perang Dunia Kedua. Perang Dunia Kedua mengharuskan Jepang mengalami kekalahan karena dibom oleh negara sekutu di dua bagian wilayahnya, yakni Hiroshima dan juga Nagasaki. Nah, karena hal tersebut, maka Jepang akhirnya mau tidak mau mengalami pendudukan oleh negara Amerika Serikat. Nah, karena Jepang diduduki oleh Amerika Serikat, maka pasti ada perubahan gitu. Dimana sama halnya saat Indonesia diduduki oleh Hindia Belanda, kemudian beralih ke Jepang, kemudian beralih lagi ke Belanda. Nah, itu pasti ada perubahan yang cukup signifikan. Nah, perubahan signifikan yang dialami oleh Jepang itu salah satunya adalah perubahan sistem. Nah, perubahan sistem yang dialami oleh Jepang yang tadinya monarki konstitusional, monarki absolut, justru karena diduduki oleh Jepang, diubah sistemnya. Nah, karena perubahan sistem tersebut, akhirnya hal ini juga menimbulkan regulasi baru di negara Jepang. Pada tahun 1947, negara Jepang akhirnya secara resmi mengubah konstitusinya yang sebelumnya monarki absolut, kemudian berpindah menjadi monarki konstitusional. Nah, monarki konstitusional ini diartikan sebagai di mana suatu negara memiliki dua kepala negara. Tapi kedua kepala negara ini memiliki tugas yang berbeda, di mana yang pertama biasa kita kenal sebagai Perdana Menteri. Jadi di negara Jepang itu ada yang namanya Perdana Menteri dan juga ada yang namanya Kaisar. Nah, kedua orang ini memiliki tugas yang berbeda dan wewenang yang berbeda, di mana Perdana Menteri itu dia lebih memfokuskan dirinya untuk terjun ke politik dan juga memimpin kabinet atau kementerian gitu ya, yang pada akhirnya bertanggung jawab ke yang akhirnya bertanggung jawab ke kekuasaan legislatif atau di Jepang itu namanya DJM. Nah, sementara kepala negaranya gitu yang merupakan sebagai simbol
itu itu tugas-tugasnya itu seperti tugas-tugas seremonial, kemudian beliau itu memberikan pidato pada acara-acara penting dan sekaligus menjadi em, simbol dari kesatuan dan juga identitas dari bangsa Jepang sendiri. Nah, fungsi kaisar ini itu simpelnya adalah kalau kaisar itu orientasinya untuk memperkuat dan juga merayakan atau mempertahankan warisan budaya dan juga tradisi dari negara Jepang. Sementara Perdana Menteri itu lebih ke keputusan politik dan administratif. Nah, tadi sempat disinggung juga negara Jepang itu em, kepala pemerintahannya ya Perdana Menterinya itu bertanggung jawab ke diet. Nah, diet itu apa sih? Jadi sama halnya seperti Indonesia, ternyata Jepang juga memiliki Dewan Perwakilan Rakyatnya. Kalau di Indonesia namanya Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, di Jepang namanya diet. Jadi diet itu salah satu badan legislatif yang dibentuk untuk yang dibentuk untuk membuat undang-undang. Nah, selain ada diet atau lembaga legislatifnya, terdapat juga lembaga peradilan hukum. Nah, lembaga peradilan hukum ini atau biasa disebut dengan badan yudikatif. Nah, kemudian ada badan eksekutif. Badan eksekutifnya ini disebut dengan kabinet. Nah, balik lagi ke legislatif, ke diet tadi, diet ini memiliki dua kamar atau disebutkan bikameral. Jadi kan ada dua nih kalau misalkan ngomongin anggota legislatif. Yang pertama unikameral, yang kedua bikameral. Nah, Jepang mengadopsi sistem bikameral atau dua kamar. Nah, dua kamarnya negara Jepang ini disebut dengan majelis. Majelisnya apa aja? Ada majelis rendah dan juga majelis tinggi. Majelis rendah ini terdiri dari 480 kursi. Nah, fungsi dari majelis rendah sendiri itu sebagai Dewan Perwakilan Rakyatnya. Nah, sementara majelis tinggi itu punya kursi yang lebih sedikit, yakni 242 kursi, dengan tugas sebagai Dewan Penasihat. Nah, kedua kedua majelis ini dipilih langsung oleh masyarakat Jepang yang ketentuan umur untuk memilihnya adalah 20 tahun ke atas. Nah, lanjut ke kekuasaan yudikatif atau bagian pengadilan gitu ya, pengadilan. Jadi, kekuasaan yudikatif ini itu berada di bawah Mahkamah Agung. Nah, tapi selain ada Mahkamah Agung, ada juga pengadilan-pengadilan yang bisa dikatakan tingkatannya lebih rendah gitu, seperti pengadilan tinggi dan juga pengadilan distrik, serta pengadilan sumir. Nah, sebelum kita mengetahui lebih lanjut apa sih pengadilan tinggi itu, terus pengadilan distrik itu ngapain, terus bedanya sama pengadilan sumir itu apa, kita harus tahu dulu. Jadi, kekuasaan yudikatif kan tadi disampaikan bahwasanya di bawah Mahkamah Agung. Karena di bawah Mahkamah Agung, jadi ada beberapa hakim gitu ya. Di antaranya ada 14 hakim yang ditunjuk oleh kabinet dan juga ketua Mahkamah Agungnya. Nah, biasanya kalau Mahkamah Agung itu kasus-kasusnya tuh punya yuridiksinya tinggi gitu. Nah, bedanya sama pengadilan distrik, biasanya pengadilan distrik itu nanganin kasusnya kayak mayoritas kasus gitu tuh. Nah, kemudian ada pengadilan sumir. Apa sih pengadilan sumir? Jadi pengadilan sumir itu menangani perkara-perkara kecil seperti pelanggaran jalan lalu lintas gitu ya, lalu lintas. Kalau misalkan kita nerobos lampu merah gitu, nah itu yang mengadili adalah pengadilan sumir. Jadi tingkatannya ada Ketua Mahkamah Agung, kemudian pengadilan tinggi atau distrik, dan yang ketiga adalah pengadilan sumir. Tuh. Nah, lanjut nih, udah ngomongin sistem parlemen, sistem pemerintahannya gitu kan. Kita lanjut ke pemilu dan juga partai-partai apa aja sih yang ada di Jepang. Nah, karena negara Jepang ini memiliki sistem parlementer, perlu kita ketahui bahwasanya apa aja sih, ataukah partai yang ada di negara Jepang itu apakah multi partai ataukah satu partai aja gitu ya. Nah, ternyata di negara Jepang sendiri terdapat beberapa partai. Di antaranya adalah yang pertama, ada Partai Demokrat Jepang atau disebut dengan Mishuto. Jadi, Partai Demokrat Jepang ini atau disebut dengan Meishoto itu didirikan pada tahun 1996 oleh sekelompok politikus dengan latar belakang Partai Demokrat Liberal dan juga Partai Sosialis Jepang. Nah, em, pada bulan April gitu pada tahun 98, partai-partai tersebut bergabung dengan fraksi partai dari Partai Front Baru untuk membentuk partai baru yang tetap mempertahankan nama DPJ atau Partai Demokrat Jepang gitu ya. Nah, kemudian selain ada Partai Demokrat Jepang atau Mishuto, terdapat juga beberapa.
beberapa partai lainnya, yakni ada Partai Liberal Demokrat atau Jiminto. Nah, Jiminto ini hasil turunan dari Partai Liberal Jepang yang sekarang tuh dikenal dengan Partai Liberal Jepang. Nah, Partai Liberal Jepang ini didirikan pada tanggal 22 Oktober 1955 dan dianggap sebagai partai liberal yang konservatif, di mana mereka itu mewarisi dari Partai Liberal Jepang yang sudah lama berdiri itu tahun 1874 dengan ideologi liberalisme dan juga konservatisme. Nah, selain kedua hal tersebut atau kedua partai itu, terdapat juga Partai Demokrat Sosial atau Shaminto. Jadi, Partai Demokrat Shaminto ini partai politik yang punya sejarah panjang dan juga pengaruh yang sangat signifikan di negara Jepang dan didirikan pada tahun 1955. Nah, Partai Demokrat Sosial ini atau Shaminto ini menjadi salah satu kekuatan utama dari politik Jepang selama beberapa dekade dan juga mereka mencerminkan ideologi yang menekankan kepada demokrasi, sosialisme, moderat, dan juga ekonomi pasar campuran. Nah, kemudian terdapat Partai Demokrat Konstitusional Jepang atau Riken Minshuta. Nah, benar. Jadi, Partai Demokrat Konstitusional Jepang ini sama seperti partai sebelumnya, Partai Demokrat Sosial Jepang itu Partai Demokrat Konstitusional Jepang ini punya sejarah yang panjang juga dan didirikan pada tahun 1996 dengan orientasi untuk memperjuangkan demokrasi, reformasi konstitusi di Jepang, dan juga hak asasi manusia. Nah, ideologi dari Partai Demokrat Konstitusional Jepang ini berpusat kepada liberalisme sosial. Jadi mereka tuh punya peranan penting juga dalam membentukkan kebijakan dan juga politik Jepang kontemporer. Selanjutnya ada Partai Komunis Jepang atau Nihon Kyonsatto. Jadi Partai Komunis Jepang ini juga salah satu partai politik tertua di negara Jepang dan juga mereka punya pengaruh yang cukup signifikan di negara Jepang. Nah, partai ini itu didirikan lebih lama lagi nih, paling tua 1922. Dan mereka juga punya peranan penting dalam memperjuangkan politik sosial dan juga ekonomi di Jepang. Yang mereka tuh ideologinya berpusat pada Marxisme, Leninisme tuh dan Partai Komunis Jepang ini menjadi suara bagi petani, kelompok-kelompok marginal dan juga buruh yang ada di Jepang. Kemudian setelah kita udah mengetahui apa aja sih sistem yang digunakan, kemudian mereka ada badan legislatifnya apa aja, yudikatifnya gimana, terus partai-partainya kayak apa. Kita juga perlu mengetahui bagaimana sistem pemilu yang ada di negara Jepang. Nah, sistem pemilu di negara Jepang ini punya beberapa sistem ya atau pemilihan. Yang pertama itu adalah pemilihan nasional. Nah, pemilihan nasional ini, tadi kan sudah disampaikan bahwasanya yang pertama itu adalah pemilihan nasional. Nah, pemilihan nasional itu untuk memilih siapa sih? Untuk memilih Dewan Perwakilan Rakyatnya. Nah, tadi kan sudah disampaikan bahwasanya terdapat dua kamar ya, ada majelis rendah dan juga majelis tinggi. Nah, majelis rendahnya ini punya 465 anggota yang kemudian dipilih Tadi untuk kan masa jabatan saya 4 menjelaskan tahun dan terkait Dewan juga Perwakilan Rakyat. ternyata keduanya juga punya masa Dari jabatan yang beda, 465 anggota yakni ini terdiri Dewan dari Penasehat 4 tahun dan juga 289 Dewan anggota dan konstituen tunggal, Perwakilan Rakyat itu dan 4 juga tahun. 176 anggota yang dipilih Nah, secara kemudian proporsional setelah dalam kita 11 daerah. memilih di Dewan Perwakilan Rakyat Nah, nih, masa di negara jabatannya Jepang itu juga perlu masing-masing memilih adalah Perdana Menteri dengan gitu. masa jabatan 4 tahun. Nah, Karena Perdana Menteri kabinet itu ini kan punya pada wewenang ya untuk tahun membubarkan majelis 1885 melalui sampai kaisar. 1947 gitu ya. Em, Selain itu, sistem kalau pemilihan itu ini di, menetapkan di kursi era tunggal kekaisaran yang Jepang, didasari Perdana yang Menteri itu didasari tidak dipilih secara pluralitas langsung, tapi di daerah ditunjuk pemilihannya. dipilih dan juga Nah, diangkat oleh sementara kaisar. kursi Nah, proporsional itu dibagi di kenyataannya setiap blok di daerah ada yang pemilihan ke biasanya yang daftar suka partai. menunjuk seorang Nah, kandidat untuk diangkat itu kan dari Genro pemilihan nasional gitu. ini, Jadi perbedaannya kelihatan ya bahwasannya kita setelah ini akhirnya mengetahui pemilihan gitu ya, DPR, pemilihan berapa legislatif, sih maaf, kemudian sekiranya pemilihan kursi Perdana yang Menteri, ada juga dikeluarkan, pemilihan kemudian berapa prefektur aja dan juga anggotanya lokal. gitu. Jadi Nah, karena di apa awal prefektur sempat dan di-mention lokal juga itu? Jadi kursinya ada disebut berapa dan disebutkan juga itu simbolnya adalah gubernur gitu ya, gubernur prefektur dengan wali kota dan juga majelis di munisipalitas dengan jabatan 4 tahun. Nah,
pemilihannya ini berada di 46 prefektur, tapi tidak termasuk Okinawa ya, kalau kita flashback di tahun 1947. Karena pada saat itu Okinawa ini masuk ke dalam kekuasaan militer Amerika Serikat. Nah, dengan pemilihan prefektur dan lokal ini, ada yang namanya surat suara, kemudian mesin pemungutan suara, dan juga pemungutan suara awal. Nah, kandidatnya juga sama gitu ya. Pertama, dengan cara menuliskan nama kandidat atau partai pada lembar kertas suara kosong. Kemudian dalam pemilihan anggota DPR-nya, setiap pemilih itu mengisi dua surat suara. Yang satu untuk mencantumkan nama calon di daerah pemilihannya dan juga memilih di blok perwakilan proporsional. Nah, tapi kalau untuk Dewan Penasihat itu pemilihannya di distrik mirip kayak multi anggota. Kemudian beberapa kandidat itu dapat dipilih, tapi setiap pemilih itu cuma diberi satu suara. Beda halnya dengan pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyatnya. Nah, kemudian setelah kita mengetahui bagaimana sistem pemilunya, parlemennya, kemudian partainya, kita mengetahui bahwasannya negara Jepang juga punya sejarah yang tidak sedikit gitu ya. Mereka punya problematikanya masing-masing dengan gejolaknya juga. Nah, kita lanjut ke pembahasan sosial budaya di Jepang. Nah, sosial budaya di Jepang itu kan Jepang itu kalau kita datang kita ngeh gitu ya. Mereka tuh negara yang berpegang teguh dengan mempertahankan nilai-nilai dan budayanya, yang dimana hal itu sudah dilakukan dan diakui sejak zaman kuno. Nah, salah satu faktor yang secara signifikan gitu tuh, kenapa negara Jepang itu bisa disebut dengan negara maju, selain mereka juga aware dengan apa yang diperlukan, em, mereka juga mempertahankan kebudayaan. Sangat sangat semangat untuk mempertahankan kebudayaan. Karena apa? Karena itu bisa disebut sebagai faktor yang penting terhadap kemajuan suatu negara. Nah, seperti halnya kalau kita di Jepang itu hal yang kita pertama kali ngeh gitu. Kalau orang Jepang saling ketemu satu sama lain yang saling mengenal gitu, pasti kita kenal dengan namanya budaya membungkuk atau ojiki. Nah, jadi ojiki itu tuh salah satu etika atau tata krama gitu atau manner lah ya zaman sekarang itu untuk mengekspresikan rasa terima kasih, permintaan maaf, salam, rasa hormat dan juga berbagai sentimen lainnya. Di tanggal 24 September. Nah, setelah runtuh, akhirnya Rusia itu menjadi entitas baru yang mengalami periode transisi. Nah, kemudian tanpa berlama-lama lagi, kita ke bagian sistem pemerintahannya. Jadi, sistem pemerintahan di negara Rusia itu sama seperti di Indonesia, yakni sistem pemerintahan yang presidensil. Nah, Rusia juga punya luas wilayah yang termasuknya besar karena dia itu negara yang terbentang dari benua Eropa Timur sampai ke Asia Utara. Nah, em,
Rusia ini karena menganut bentuk pemerintahan yang presidensial, artinya itu kan presiden itu punya kewenangan penuh, baik itu sebagai kepala negara maupun sebagai kepala pemerintahan. Nah, kita lihat materi yang sebelumnya yaitu negara Jepang. Negara Jepang menganut sistem parlementer. Sementara Rusia menganut sistem presidensial. Dari situ saja sudah kita bisa lihat ya bagaimana perbedaan di antara sistem pemerintahan yang dianut oleh kedua negara. Nah, kemudian, tapi uniknya di negara Rusia ini dibilang presidensial, tapi mereka juga punya perdana menteri. Nah, maksudnya gimana tuh? Jadi, sejatinya negara Rusia itu memang lebih condong ke sistem presidensial karena memang kepala negaranya sekali dia menjabat sekaligus menjadi kepala pemerintahan. Nah, tapi di negara Rusia juga ada yang namanya perdana menteri, tapi untuk tupoksinya berbeda dengan negara Jepang. Kan tadi negara Jepang itu kepala pemerintahannya pure mengurus politik dan pemerintahan, tapi kepala negaranya eh seremonial gitu ya, kayak tradisi-tradisi. Tapi di Rusia itu negara apa kepala pemerintahannya itu dia memang em, si presiden. Tapi eh, tapi maaf, tapi perdana menterinya ini memiliki tugas lain gitu tuh. Jadi tugasnya itu tuh dia lebih terbatas. Terbatasnya dia itu hanya mengurusi bagian hal-hal yang berkaitan dengan pemerintahan dalam negeri, kayak kebijakan sosial, terus peraturan yang mengatur birokrasi. Tapi ada satu contoh di mana em, seperti yang kita ketahui bahwasanya presiden saat ini adalah Vladimir Putin. Ya, Vladimir Putin masih terus akan menjabat sepertinya. Tapi kita harus lihat dulu nih Vladimir Putin itu apakah terus-menerus menjabat? Jawabannya enggak. Jadi Vladimir Putin itu pernah jadi perdana menteri. Jadi sebelumnya Vladimir Putin memang menjabat sebagai kepala pemerintahan. Tapi di periode selanjutnya setelah dia menang dua periode, periode ketiga ini, akhirnya dia mau tidak mau terima tidak terima akhirnya dikalahkan oleh orang kepercayaannya. Nah, seperti yang disampaikan kalau Presiden Vladimir Putin ini ternyata pernah menjadi Perdana Menteri. Nah, terus siapa sih calon presidennya? Calon presidennya itu Dmitry Medvedev. Jadi, Dmitry Medvedev ini merupakan orang kepercayaannya Putin. Jadi, Vladimir Putin kan menjabat selama dua periode. Kemudian dia ditunjuk menjadi Perdana Menteri. Nah, melalui manuver politik yang dilakukan oleh Vladimir Putin, pada akhirnya dia kembali menjadi presiden. Nah, hal ini juga em, menjadi perubahan gitu ya, perubahan dalam amandemen Undang-Undang Nomor 2008, di mana memperpanjang masa jabatan seorang presiden itu dari yang awalnya 4 tahun menuju 6 tahun dengan batas dua periode yang kemudian diajukan atas inisiatif dari presiden. Tapi yang seperti kita ketahui bahwasanya Presiden Vladimir Putin sudah menjabat lebih daripada dua periode gitu. Kemudian selain dari sistem pemerintahannya yang dibilang unik gitu ya, tapi mereka memang keywordnya adalah tetap ke presidensial. Nah, selanjutnya itu ada kepartaian dan juga sistem pemilu sama seperti negara Jepang tadi. Kita lihat gimana sih, apakah negara Rusia itu kan dulunya pernah menganut ideologi komunis, apakah hanya ada satu yang menjadi partai gitu, partai tunggal? Ternyata jawabannya tidak. Jadi ada beberapa partai yang memang mewarnai hiruk-pikuk di perpolitikan Rusia. Nah, ada apa aja sih partai-partai tersebut? Jadi yang pertama ada Partai Rusia Bersatu. Jadi Partai Rusia Bersatu itu didirikan pada tahun 2001 atas penggabungan dua partai. Jadi Partai Rusia Bersatu itu yang pertama isinya ada Partai Semua Rusia dan Partai Persatuan dan Tanah Air. Jadi dua partai ini melebur menjadi satu yang dinamai sebagai Partai Rusia Bersatu. Nah, Partai Rusia Bersatu ini salah satu partai pendukung dari kebijakan Vladimir Putin dan juga Presiden Rusianya ini sekaligus ketua partai. Jadi Vladimir Putin ini selain menjabat sebagai Presiden Rusia dirinya juga menjabat sebagai ketua partai. Kemudian yang kedua yang masih ada kaitannya dengan sejarah yakni Partai Komunis.
Partai Komunis Federasi Rusia ini salah satu partai politik komunis yang ada di Federasi Rusia. Partai ini tuh bisa dibilang kalau itu penerus penerus dari Partai Komunis Uni Soviet yang sebelumnya sempat dilarang oleh Boris Yeltsin pada tahun 1991. Nah, em, Partai Komunis juga itu dikenal sebagai partai oposisi yang memang mereka tuh bertentangan dengan pemerintah. Nah, basis dari pendukung partai ini itu dikenal sebagai Sabuk Merah. Atau mereka tuh bisa dibilang juga partai sayap kiri. Nah, kemudian yang terakhir itu ada Partai Demokrat Liberal. Jadi Partai Demokrat Liberal ini didirikan pada tahun 1989 yang dipimpin oleh Zhirinovsky hingga tahun 2022. Nah, partai politik ini tuh fokusnya ke gerakan konservatisme, di mana bisa dikatakan bahwasanya ini disebut sebagai partai sayap kanan yang merupakan sebagai oposisi terhadap kapitalisme dan juga komunis. Nah, partai ini juga menjadi partai yang terbesar nomor dua pada Pilpres di tahun 2024 ini, di mana pimpinan partainya ini terus serta mencalonkan diri sebagai presiden, yakni Leonid. Nah, dari partai-partai tersebut tentu kita ingin mengetahui bagaimanakah pemilu di Rusia itu. Apakah pemilunya itu memaksakan kepada salah satu calon gitu ya. Jadi, pemilu di Rusia sendiri, nah, untuk sistem pemilunya itu, salah satu sistem pemilunya em, berju- salah satu sistem pemilunya itu adalah sistem pemilihan legislatif gitu ya. Jadi mereka itu menggunakan metode proporsional. Jadi proporsional ini metodenya partai-partai politik itu bersaing untuk mendapatkan kursi di Duma Negara. Apa sih Duma Negara? Jadi Duma Negara itu sama kayak badan legislatifnya, tapi badan legislatif di negara Rusia namanya Duma Negara. Nah, suasana pemilu di Rusia itu selalu memberikan ketegangan gitu ya, ketegangan kepada publik dan juga ketegangan di politik. Karena selalu diwarnai dengan isu-isu yang memang tidak menyenangkan seperti intervensi dari pemerintah, kemudian kursi-kursi yang sudah ditempati itu eh, ibaratnya sudah ada namanya gitu ya sebelum ada pemilihan. Jadi isu-isunya kerap kali menjadi isu yang tidak menyenangkan di pemilu Rusia. Nah, terdapat juga ketidaksetaraan akses terhadap media dan juga keterbatasan kebebasan dalam berekspresi. Nah, seperti yang sudah disampaikan bahwasanya karena mata kuliah perbandingan pemerintahan, tentu bisa dilihat dari sistem pemerintahannya, kemudian tadi partainya, ternyata sekalipun negara komunis tetap memiliki tiga partai. Nah, selanjutnya, gimana sih sosial budaya di negara Rusia ini? Apakah sama seperti sosial budaya di negara Jepang gitu ya, yang sangat amat mengedepankan tradisi? Nah, di sosial budaya ke Jepang ini, maaf, di sosial budaya Rusia ini memiliki berbagai warna gitu ya. Karena kan Rusia sempat mengalami perubahan yang kompleks gitu dari tatanan pemerintahannya, sosial, kemudian ekonomi, serta identitas dari nasionalitasnya sendiri. Nah, sosial budaya yang ada di negara Rusia ini seringkali dilihat dari bagaimana hubungan gitu ya, di hubungan antar negara yang memang erat kaitannya. Nah, hubungan yang erat kaitannya dengan Rusia salah satunya adalah negara Indonesia. Jadi ada sosial budaya yang mereka juga turut serta meriahkan itu adalah Festival Kebudayaan Indonesia yang berlangsung di negara Rusia. Jadi ini tuh salah satu bentuk bagaimana sampai hari ini Rusia dan Indonesia itu masih dalam keadaan yang hampir bisa dikatakan tenang gitu ya. Seperti air, seperti air di kolam jadi tenang gitu. Nggak ada hal-hal yang memang merujuk kepada peperangan. Nah, selain itu em, Indonesia sama Rusia juga sempat menyelenggarakan peringatan 70 tahun hubungan politik. Jadi sosial budaya Indonesia dan Rusia ini sangat terjalin dengan erat gitu ya. Karena usia Indonesia itu tepat berada di usia 70 tahun pada Februari 2020 itu. Nah, em, baik cukup materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nisrina Zulfa dengan NIM 6670220003 untuk pamit diri. Terima kasih.